Kenalkan, saya Ulin Afmiana yang akan memandu acara webinar pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan bacakan tata tertibnya. Yang pertama, peserta diharapkan menyalakan kamera dan dilarang untuk mengaktifkan mic saat pemaparan berlangsung. Yang kedua, webinar akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan, dan yang kedua adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, untuk link materi, virtual background, daftar hadir, Q&A, dan sertifikat sudah kami tambahkan pada tautan di room chat. Monggo untuk para peserta dapat mengaksesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, 28 Mei 2024, BPS Kota Kediri bersama Institut Agama Islam Negeri Kediri atau IAIN Kediri mengadakan webinar pojok statistik Si Ramah Cantik, edisi Gerakan Mahasiswa Cinta Statistik dengan tema Edukasi Statistik. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala BPS Kota Kediri, Bapak Dr. Andes Parjan MSI, yang kami hormati Ibu Anna Nur Aida yang mewakili Dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam FEBI, kemudian Saudari Maulida Nuril Dewi SST sebagai pemateri 1 dan Ibu Mahfudotin MSI sebagai pemateri 2, seluruh Ketua Tim Pojok Statistik BPS seluruh Provinsi Jawa Timur, serta seluruh Sivitas Akademi EAIN dan Uniska, Diskominfo sebagai wali data, undangan, dan peserta webinar yang berbahagia. Agar acara webinar pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, mari kita panjatkan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Berdoa selesai. Untuk acara berikutnya, sebelum kita dengarkan sambutan dari keynote speaker kita, izinkan saya berpantun. Nanti boleh dibantu dengan cakep dan artinya, nggih? Menyanyi lagu diiringi petikan gitar. Oke. Tak lupa mencari tempat yang nyaman. Artinya, Mengisi waktu dengan ikut webinar, tak hanya dapat ilmu, juga bisa dapat teman. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya, sambutan dari Kepala BPS Kota Kediri kepada Bapak Dr. Andes Farjan MSI, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar? jelas. Bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Selamat pagi. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini BPS Kota Kediri bekerja sama dengan IAIN Kediri melakukan webinar dengan judul statistik atau edukasi statistik yang kedua. Namun sebelumnya saya akan menyapa dulu pertama yang terhormat Ibu Dekan Fakultas dan Bisnis Islam atau yang diwakili oleh Ibu Anna Nur Aida. Yang kami hormati juga para narasumber baik dari BPS maupun dari IAIN. Yang saya hormati para peserta, baik itu dari BPS Kabupaten Kota yang ada di wilayah Jawa Timur, serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita sampai pagi hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan, sehingga kita pagi ini bisa mengikuti webinar ini walaupun secara online. Mudah-mudahan webinar ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Webinar pagi ini yang biasa kita kemas dalam Si Ramah Cantik, serial Gerakan Mahasiswa Cinta Statistik, yang dilakukan untuk yang kedua kalinya pada pagi hari ini
Mudah-mudahan membawa manfaat, membawa pencerahan buat kita semua yang hadir di dalam webinar pada pagi hari ini. Tentunya tujuan dari webinar ini tidak lain dan tidak bukan agar kita, baik itu dari mahasiswa, baik itu dari pihak IAIN, serta yang lainnya, bisa menambah wawasan dalam edukasi statistik. Tentunya nanti ada poin-poin yang akan disampaikan oleh narasumber, sehingga apa yang menjadi tujuan kita agar data statistik itu semakin bisa dikenal secara luas, bisa dipahami secara luas, itu bisa tercapai. Karena masih banyak kalangan-kalangan yang belum memahami apa itu statistik. Tetapi kalau buat kita, khususnya sebagai insan statistik, tentunya kita sudah paham semua, namun mungkin nanti bisa untuk menambah wawasan buat kita yang hadir pada pagi hari ini. Nah, tentunya edukasi ini kita menginginkan agar terus berjalan atau nanti berkelanjutan. Apakah kedepannya kita bisa meningkatkan kita ke hal-hal yang lebih berkelanjutan, misalnya kuliah umum maupun kuliah praktisi, sehingga pembekalan statistik itu akan lebih masif dan lebih bisa menjangkau yang lebih luas lagi. Wawasan-wawasan tentang statistik ini bisa kita sampaikan, kira-kira apa sih yang dilakukan BPS selama ini, mungkin dari pendataan, dari pengolahan, dari diseminasi, dan lain-lainnya, sehingga masyarakat luas itu bisa memahami dan mengetahuinya. Nah, inilah tujuan kita melakukan webinar pagi hari ini, agar ke depan itu orang-orang yang memahami tentang statistik itu akan semakin banyak dan semakin luas. Masih banyak orang-orang yang belum bisa memahami atau mungkin bahkan tidak tahu apa yang dikerjakan statistik itu. Ada yang menyampaikan ke saya, BPS itu sensus 10 tahun sekali. Nah, yang 9 tahun kemana, Pak? Kerja apa? Nah, ini kan karena pemahaman-pemahaman itu yang masih belum tahu. Padahal apa yang dihasilkan, apa yang dikerjakan oleh BPS itu cukup banyak sekali. Maka dari itu pada pagi hari inilah kita lakukan webinar yang kedua ini untuk melakukan edukasi statistik kepada teman-teman mahasiswa Universitas Islam Negeri Kediri. Mudah-mudahan nanti bisa membawa manfaat, bisa menambah wawasan untuk teman-teman yang lain maupun yang hadir semuanya pada Zoom pagi hari ini. Mungkin itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bisa menambah wawasan buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bapak Marjan atas sambutan dan arahannya. Baik, para peserta sekalian, untuk kelengkapan dokumentasi, Bapak Ibu kami mohon untuk menyalakan kamera masing-masing untuk diambil dokumentasi. Monggo dinyalakan kameranya dan dipersiapkan senyum terbaiknya, nggih. Nanti akan kami ambil gambarnya. Oke, dokumentasi kita mulai 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2. Terima kasih. Nggih, terima kasih.
Sebelum memasuki acara inti, kami ingatkan sekali lagi, bagi peserta dimohon untuk mengisi daftar hadir, karena nanti akan diberikan sertifikat pada tautan yang sudah dibagikan pada room chat. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan setelah paparan selesai, bisa melalui raise hand di Zoom, atau dengan mengisi form Q&A yang tersedia di link yang telah dibagikan. Memasuki acara inti, ada dua pemateri yang akan membagikan ilmunya di pagi hari ini. Kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar yang berbahagia, pemateri pertama yaitu Saudari Maulida Nuril Dewi, SST. Saudari Maulida ini adalah statistisi pertama di BPS Kota Kediri. Beliau akan menyampaikan tentang data storytelling, sedangkan materi kedua akan disampaikan Ibu Mahfudotin, MSI. Beliau adalah dosen statistika pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri. Pada webinar kali ini, beliau akan menyampaikan materi yang berjudul Model Time Series pada Forecasting Harga Emas di Masa Ketidakpastian Ekonomi Global. Tidak sabar, nggih? Kedua materinya sangat menarik, bukan? Baiklah, langsung saja tidak berpanjang lebar untuk pemateri pertama, Saudari Maulida Nuril Dewi, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Mbak Ulin ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh teman-teman yang sudah join webinar pada pagi hari ini. Ya, baik, materi saya sudah bisa dilihat? Ya, Ya, sudah teman-teman. bisa. Baik. Nah, sebenarnya nih dengan judul kegiatan edukasi statistik, saya mikirnya apa ya yang mau saya tampilkan gitu loh, karena banyak kan tentang statistik yang sebenarnya bisa kita bagikan gitu. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa IAIN atau universitas lain yang ikut di Zoom kali ini, wah, maksud tuh belajar statistik nih gitu. Nah, makanya saya juga kepikiran untuk membagikan ilmu yang saya peroleh dari Zoom, dari BPS lain gitu loh. Kita sharing aja gitu loh. Ya siapa tahu ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, nah kali ini kita membahas tentang data storytelling ya. Apa sih data storytelling itu? Gitu. Kok sampai dijadikan materi dalam webinar pada pagi hari ini? Nanti yang kita bahas adalah apa sih data storytelling itu? Terus mengapa menggunakan data storytelling? Yang ketiga adalah komponen apa saja yang dibutuhkan untuk membuat data storytelling, lalu tahapnya bagaimana dan kesimpulannya seperti apa. Oke. Yang pertama, apa sih data storytelling itu? Data storytelling adalah metode yang digunakan untuk menyampaikan informasi dengan cara mengubah data, ditambah visualisasi dan narasi yang dikemas dalam satu tautan agar menarik perhatian dan dipahami oleh orang lain. Karena pasti audiens kita, pembaca kita itu tidak hanya orang yang belajar tentang statistik. Ya, pasti mungkin ada orang dari berbagai bidang ya. Orang dari berbagai bidang, dari background apa saja itu bisa melihat data storytelling yang kita buat. Bisa melihat data-data yang kita bagikan. Nah, tapi bagaimana mereka bisa memahami kalau kita menyajikannya itu agak kurang bisa dipahami seperti itu ya. Jadi kita mencoba untuk mengubah datanya yang biasanya bentuknya hanya tabel-tabel
kita kita ganti visualisasinya dan kita tambah narasi agar lebih bisa dinikmati oleh masyarakat. Lalu mengapa sih menggunakan data storytelling? Yang pertama adalah menyajikan data agar lebih mudah dan agar lebih menarik dan mudah dipahami. Karena kan data storytelling ini adalah mengubah data mentah yang kompleks ya atau rumit menjadi cerita yang lebih mudah dipahami. Nah, dengan menyajikan data dalam visualisasi yang lebih baik, ditambah narasi atau ceritanya, mungkin nanti audiens itu atau pembaca atau penikmat itu lebih cepat dan mudah memahami informasi yang kita sampaikan. Lalu yang kedua adalah menarik perhatian atau engagement ya. Ini dibandingkan dengan memberikan data mentah ya, hanya tabel-tabel aja, orang awam, orang-orang yang mungkin belum belajar statistik, ya, itu agar lebih tertarik pada data yang secara visual sudah diolah dan ditambahkan narasi. Lalu yang ketiga adalah membantu komunikasi. Ini ya yang ketiga, karena dengan data storytelling ini kita sebagai pihak yang merancang ya, yang membuat bisa memastikan semua orang, nah terlepas dari latar belakang dan pengetahuan yang berbeda atau mungkin pekerjaan yang berbeda, itu dapat memahami data dengan baik. Nah, seperti ini ya. Kenapa sih kita menggunakan data storytelling? Nah, coba teman-teman lihat ya di kanan, di kiri, di sini, dan di kanan. Nah, ini adalah penyajian data tanpa storytelling. Ya Allah. Penyajian data tanpa storytelling ini yang kiri dan yang kanan adalah penyajian data dengan storytelling. Sebenarnya sumber datanya itu sama, ya, yaitu adalah hasil survei apakah mie goreng itu enak kalau tanpa kecap dan dengan kecap. Nah, kalau yang tanpa kecap ini kan yang kiri ini disajikan menggunakan pie chart ya. Mungkin sebenarnya orang-orang pun bisa melihat dari judulnya hasil survei apakah mie goreng enak. Oh, kalau tanpa kecap begini, kalau dengan kecap seperti ini. Tetapi tidak ada kesimpulan atau keterangan spesifik dari hasil survei itu. Gitu ya. Cuman kalau kita lihat yang kanan itu adalah penyajian data dengan storytelling. Ini yang pertama, yang paling atas langsung ya kesimpulannya apa, konklusinya apa gitu. Jadi nggak yang judul hasil survei apakah mie goreng enak, tapi langsung ke apa namanya konklusinya adalah ya ini mie goreng dengan kecap dianggap lebih enak. Nah, dengan penyajian apa namanya menggunakan grafik yang berbeda. Nah, kalau ini kan menggunakan diagram batang ya. Ini. Nah, terus juga ada konklusi yang kedua yaitu tanpa kecap. Nah, ini dituliskan langsung ke gambar yang kita hasilkan, yang kita buat, yaitu mayoritas menganggap mie goreng itu kurang enak kalau tanpa kecap. Nah, lalu di sini ada konklusi yang ketiga, yaitu dengan kecap mayoritas menganggap mie goreng itu sangat enak. Jadi ada perbedaannya ya antara kalau kita menggunakan data storytelling atau penyajiannya tanpa storytelling seperti itu. Lalu komponen apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat satu data storytelling? Jadi yang pertama ini ada data mencakup angka,
fakta dan statistik yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan narasi. Untuk data, teman-teman bisa menggunakan data apapun yang teman-teman punya. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa itu bisa menggunakan jumlah mahasiswa di kelas A yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Seperti itu. Jadi nggak harus dengan survei yang metodenya banyak gitu atau agak jelimet kayak gitu, nggak usah. Apapun data yang kita punya gitu, tabel apa yang kita punya bisa kita sajikan menggunakan data storytelling. Lalu yang kedua adalah visualisasi. Adalah cara untuk menggambarkan data secara visual melalui grafik, diagram, atau elemen visual yang lain. Jadi selain menggunakan grafik ya atau diagram, teman-teman kalau mau bikin data storytelling ini mungkin bisa menggunakan gambar ya. Contohnya nih, bisa menggunakan peta daerah, ya, peta Kota Kediri kalau misalnya teman-teman ingin menampilkan persentase penduduk di setiap kecamatan di Kota Kediri, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah narasi, digunakan untuk merangkai data dan visualisasi menjadi cerita yang berhubungan. Contohnya adalah memberikan kalimat ya di data storytelling yang kita buat, kita tambahkan kalimat nih. Contohnya, jumlah penduduk di Kecamatan Mojoroto paling banyak dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Ataupun mungkin kalau teman-teman mahasiswa dari IAIN ingin buat data storytelling tentang persentase mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Nah, mungkin bisa ditambahkan narasi persentase mahasiswa perempuan di kelas A lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa laki-laki, seperti itu. Jadi itu biar teman-teman atau audiens ya, penikmat, pembaca itu langsung bisa melihat gitu loh intinya apa. Karena biasanya kalau cuma gambar-gambar aja tanpa ada penjelasannya pun juga males gitu loh untuk harus mereka-reka sendiri isinya apa sih, seperti itu. Nah, jadi ini gambarnya, ini data statistik harus ada, lalu visualisasinya seperti apa, menggunakan gambar atau grafik bentuk apa, nah narasinya seperti apa, ini harus digabungkan, dan yang paling tengah ini ya, yang saya lingkari ini, inilah yang dimaksud dengan data storytelling. Ya. Jadi kalau hanya data dan visualisasi tapi tidak ada narasinya, tidak ada ceritanya ya orang-orang yang mungkin berasal dari background yang lain ya tidak belajar statistik mungkin akan susah untuk mengerti arti dari data tersebut. Seperti itu. Lalu tahap membuat data tahap membuat data storytelling. Yang pertama adalah pahami konteks yang akan disajikan, lalu tentukan data yang akan ditampilkan. Yang ketiga adalah pilih gaya visual yang efektif ya dan menarik. Lalu yang keempat adalah fokuskan perhatian, dan yang kelima ceritakan dalam bentuk narasi. Nah, untuk pahami konteks apa saja yang disajikan, ini teman-teman harus tahu jenis analisis apa yang digunakan ya dalam penyajian datanya ya. Bukan mengolah datanya tapi analisis apa yang digunakan untuk menyajikan datanya. Lalu apa yang disampaikan dari data tersebut? Lalu siapa sih target atau target audience atau pembaca yang kita inginkan gitu ya.
Untuk jenis analisis yang digunakan, ini ada dua, yaitu eksploratory dan juga explanatory. Analisis eksploratory ini adalah gaya cerita yang memberikan ruang ya kepada pembaca untuk menemukan informasi yang dianggap menarik. Sehingga pemahaman antara setiap orang atas satu gambar ini bisa berbeda. Nah, yang kedua adalah analisis explanatory adalah daya penyajian yang menekankan informasi spesifik karena hanya berfokus pada satu hasil temuan. Nah, contohnya seperti ini ya. Exploratory yang kiri dan explanatory itu yang kanan. Ya. Kalau kita lihat dengan data yang sama ya. Dengan data yang sama yang exploratory ini semua hasilnya ditampilkan ya. Jadi semua hasilnya ditampilkan dan bukan membiarkan ya, tapi kayak memberikan ruang ya kepada teman-teman untuk pembaca itu untuk menyimpulkan sendiri ya, seperti oh ternyata harga produk kepuasan konsumen di sayur C. Nah, ini ternyata kepuasannya ini 70% karena harga produknya itu relatif terjangkau. Lalu, karena pengemasannya rapi, kepuasannya 80% dan sampai bawah ini ada user interface dan fitur di aplikasinya. Kurang puas nih, makanya hanya 65%. Tapi kalau yang explanatory ini disajikan hanya dua. Ya, disajikan hanya dua, yaitu dua aspek dengan persentase tertinggi. Nah, dengan warna yang berbeda dibandingkan dengan aspek-aspek yang lain. Nah, di sini yang ditampilkan hanya kesegaran sayur, buah, dan daging, serta karena banyak pilihan produk. Ya, jadi kalau yang exploratory ini semua ditampilkan. Tapi kalau explanatory ini ditampilkan hanya satu, dua, atau mungkin tiga yang menurut kita sebagai pembuat data storytelling ini yang paling bisa meningkatkan engagement pembacanya, seperti itu. Lalu yang kedua itu, apa yang disampaikan dari data tersebut? Nah, ketika membuat sebuah infografis, kita itu harus mengetahui isi dari konten yang akan kita hasilkan. Jadi walaupun kita dimintain tolong gitu ya, Mbak, gawe iki seperti itu. Tapi ya, kita harus sedikit mengertilah tentang data yang akan kita sajikan dalam bentuk visual dan kita tambahkan narasi seperti itu. Nah, jadi kalau mungkin ada pembaca nih yang bertanya, mungkin teman kita tanya gitu ya. Kita sebagai perancang itu harus bisa menjawab, contohnya, ini kok ada gambar peta kota Kediri ya? Artinya apa? Nah, kita itu harus bisa menjawab kalau gambar ini menceritakan atau berisi tentang jumlah penduduk di setiap kecamatan. Jadi nggak mungkin kan kita menjawabnya dengan yombo kan. Coba baca saja captionnya. Jadi ya kita harus tahu apa yang kita buat. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi tujuan dengan jelas untuk mengarahkan penyusunan data storytelling. Kita harus punya target awal ya tentang konten yang akan kita buat. Nah, contohnya seperti tadi pembuatan infografis jumlah penduduk di setiap kecamatan. Mungkin selain gambar peta, mungkin untuk membuat data storytelling ini, selain kita menambahkan gambar peta, nah kita tuh bisa menambahkan gambar seperti taman berantas agar penyajian visualnya tidak monoton. Tapi harus ingat ya, kalau gambar yang akan kita highlight, ya, yang menjadi highlight kita adalah gambar petanya, sehingga gambar taman berantas itu hanya sebagai background
dari data storytelling yang akan kita sampaikan. Seperti itu ya. Jadi kalau seumpamanya nih kita mau bikin data storytelling, isinya kita pertama gambar peta, lalu kita tambahkan background satu warna. Itu kan kayak kurang menarik ya. Makanya kita tambahkan background Taman Berantas agar lebih menarik gitu loh, nggak monoton seperti itu. Tapi kita harus tetap tahu bahwa yang kita ingin highlight, kita sajikan adalah data, kita menyajikan data itu per kecamatan yang kita sajikan dalam bentuk peta. Makanya untuk background Taman Berantasnya itu bisa mungkin bisa dibikin lebih transparan agar pembaca itu langsung tahu, oh ini gambar peta, oh mungkin tentang per kecamatan mungkin ada data yang ingin disampaikan. Lalu yang ketiga adalah mencari topik hangat agar pembaca itu tertarik dan bisa menjadi bahan diskusi. Nah, topik-topik yang dapat diangkat nih ya, saat ini mungkin tentang harga emas yang semakin naik ya, ataupun juga harga hewan sapi dan kambing yang semakin naik juga karena mau menuju Hari Raya Idul Adha. Nah, itu mungkin bisa menjadi bahan dalam membuat data storytelling. Lalu siapa sih target audiens kita? Kita tentukan target utama pembaca ya, karena dengan begitu kita bisa menyesuaikan gaya kita dalam bercerita. Hal ini memungkinkan kita untuk menyampaikan informasi sesuai dengan latar belakang, tingkat pemahaman, dan kepentingan mereka. Jadi mungkin kalau awalnya target kita adalah mahasiswa seperti itu ya, atau mungkin pemerintah gitu. Tapi kan kita dalam menyajikannya jangan yang penting mahasiswa nih ngerti, terus kita nggak usah melihat dari pembaca yang lain ya, audiens yang lain seperti itu. Kita harus kita harus kita harus memikirkan juga gitu loh. Oh, kira-kira tapi walaupun hanya untuk mahasiswa, tapi kalau orang lain lihat bisa mengerti apa enggak ya, seperti itu. Jadi kita harus melihat audiens kita, tapi juga jangan mengesampingkan audiens yang lain gitu, yang mungkin bisa membaca di media sosial atau yang lain. Lalu tentukan data yang akan ditampilkan. Ini hapus informasi yang tidak mendukung tujuan kita, agar gambar yang kita hasilkan layak untuk diunggah ke publik. Contohnya yang gambar kanan ini sebenarnya kan banyak ya data-data yang kita sampaikan. Tapi untuk dalam satu data storytelling mungkin teman-teman bisa hanya menyajikan ini product sale ya. Keuntungan jumlah yang terjual dalam 1 tahun seperti ini, atau mungkin gaji pegawai dalam 1 tahun ini berapa, seperti itu ya. Jadi dalam satu mungkin kayak dalam satu survei gitu kan banyak ya data yang kita hasilkan, kita bisa menampilkannya satu persatu. Jadi jangan langsung look hasilnya ini. Jadi wis bene pembaca wis gini pokoknya enak-enak seperti itu, jangan, tapi kita sajikan satu persatu, jangan langsung banyak gitu. Karena pasti mereka juga tambah malas untuk menyaksikan atau melihat data storytelling kita. Lalu pilih gaya visual yang efektif. Setelah mengetahui konteks dan pesan yang akan disampaikan, pilih visualisasi atau gaya yang sesuai dengan datanya. Contohnya, jika kita ingin menunjukkan proporsi antara beberapa elemen, ini grafik lingkaran mungkin lebih efektif. Jika kita ingin menggambarkan tren seiring waktu, grafik garis bisa lebih baik. Jadi mungkin kalau tentang harga emas dari
1 bulan ini dari awal Mei sampai sekarang. Nah, itu lebih bagus menggunakan grafik garis dalam menampilkan datanya. Lalu fokuskan perhatian. Nah, ini gunakan teknik visual seperti warna, ukuran tulisan, atau penempatan untuk memfokuskan perhatian pembaca pada elemen-elemen yang paling penting dalam visualisasi ya. Contohnya, ini kan kita mau di sini yang kanan ini adalah kita mau menyajikan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis pada tahun 2021. Kita langsung sajikan aja apa namanya? Highlight-nya apa? Oh, persentase. Langsung aja tulis apa namanya? Tulis data yang ingin kita sampaikan ini menggunakan warna yang berbeda dan ukuran yang berbeda dibandingkan dengan judulnya ya. Judulnya apa? Ini persentase. Jadi yang biar highlight yang kita highlightkan itu apa? Kita sajikan dengan warna, ukuran tulisan atau penempatan yang berbeda. Kalau ini kan mungkin di tengah ya, karena nanti kalau tulisan ini kita sajikan di kiri bawah atau kanan bawah, itu pasti orang juga melihatnya nggak langsung ke senternya gitu, nggak langsung ke tujuan kita dalam menyajikan datanya. Lalu ceritakan dalam bentuk narasi. Ya. Gunakan narasi untuk memberikan konten yang lebih menarik terkait data-data yang disiapkan. Lalu bisa saja membuat kalimat yang menggunakan elemen-elemen narasi seperti konflik atau resolusi untuk membuat cerita yang lebih menarik. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kan langsung ini langsung nggak kelihatan. Ini. Jadi langsung di sini. Highlight-nya tuh ini. 10,5% ada kenaikan ya dari konten yang kita buat dari tahun 2018 sampai 2019 kenaikannya berapa? Ini highlight kesimpulannya langsung ditampilkan dengan menggunakan ukuran dengan narasi yang paling menarik ya, dengan narasi yang langsung bisa membuat teman-teman pembaca ini melihat itu. Nah, ini contoh data storytelling yang telah kita yang kita hasilkan yang sudah kita publikasikan ya, seperti ini. Jadi ada narasi, ada gambarnya juga ya sebagai tambahan ya. Untuk visualisasinya ada gambar dan juga angka-angkanya ini ditulis dengan menggunakan ukuran dan warna yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Seperti itu karena yaitu biar bisa menjadi center audiens kita gitu. Nah, atau seperti ini kita lihat peta Jawa Timur ya yang warnanya berbeda dibandingkan dengan provinsi yang lain di Pulau Jawa. Kita lihat, oh kita bisa lihat Kota Kediri inflasinya berapa, Jember berapa, Surabaya berapa. Seperti itu. Baik, sorry. Kesimpulannya, jadi data storytelling ini merupakan elemen yang tak terpisahkan ya. Elemen penting dalam menyampaikan informasi dari data yang banyak ya, dari tabel-tabel yang banyak menjadi sesuatu hal yang mudah dimengerti oleh audiens. Lalu penerapan data storytelling yang tepat dapat dilihat dari penggunaan 3 unsur penting ya, yang tadi adalah data, narasi, dan visualisasinya bagaimana. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan atas materi yang telah disampaikan oleh Saudari Maulida Nurul Dewi. Menarik sekali nih ya,
Jadi dari materi storytelling tadi kita dapat menyimpulkan bahwa statistik itu tidak melulu deretan angka yang buat pusing, tapi dari angka-angka tersebut kita bisa bercerita. Ceritanya banyak sekali dengan ada landasan datanya, kemudian dikemas secara menarik dengan narasi yang cocok dan dengan visualisasi yang menarik sehingga akan mudah dipahami oleh halayak. Oke, terima kasih sekali lagi. Kemudian paparan yang kedua oleh Ibu dosen kita, Ibu Mahfudotin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Ulin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Parjan MSI. Oke. Kemudian yang kami hormati Bapak Budi selaku Humas BPS Kota Kediri. Kemudian yang kami hormati Ibu Maulida Nuril Dewi, SST sebagai narasumber yang kedua. Dan para audiens sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya adalah Mahfudotin. Saya di sini sebagai narasumber kedua. Saya saat ini sedang menjalani profesi sebagai dosen di IAIN Kediri. Terima kasih Mbak Ulin, silakan dimunculkan materi dari saya. Langsung saja saya akan mencoba memberi diskusi, maksud saya ingin diskusi dengan teman-teman sekalian terkait dengan materi forecasting gitu ya pada harga data emas. Baik, terima kasih Mbak Ulin. Jadi saya buat judul yang kira-kira penonton itu penasaran begitu nggih. Maka hal yang tidak pasti itu biasanya bikin anak generasi Z tuh penasaran gitu. Maka di situ saya munculkan kata-kata ketidakpastian sehingga saya mencari judul model time series pada forecasting harga emas di masa ketidakpastian ekonomi global. Okay. Next. Ya. Nah, dalam kerangka pembahasan kali ini saya akan memberikan alasan kenapa kita membicarakan data emas, lalu bagaimana memodelkan data tersebut, lalu kita akan melakukan estimasi parameter dan melakukan pemilihan pemodelan terbaik, lalu kita akan melakukan forecasting atau peramalannya. Silakan lanjut ya. Menurut Fitzgerald tahun 1978 di era globalisasi saat ini yang notabene penuh dengan persaingan, investasi sangatlah diperlukan untuk menyimpan harta atau kekayaan yang pada akhirnya akan berguna untuk kehidupan masa mendatang atau generasi keturunan selanjutnya. Nah, investasi ini apa? Dia adalah aktivitas atau usaha penarikan sumber-sumber yang dipakai untuk mengadakan modal barang pada saat sekarang ini. Dan modal tersebut akan menghasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Nah, itu adalah menurut Fitzgerald. Selanjutnya, dilihat dari masa ke masa, ada satu produk yang sekiranya layak untuk diinvestasikan. Begitu, selain tanah, selain barang yang tidak bergerak itu. Biasanya kan yang biasanya digunakan untuk investasi itu adalah membeli tanah. Nah, kali ini selain tanah itu adalah produk emas. Nah, kenapa emas? Emas itu bisa dipakai untuk investasi
di masa tua atau generasi selanjutnya karena memiliki kecenderungan gitu ya, kecenderungan harganya naik sehingga aman untuk kita menggunakan emas itu sebagai investasi. Nah, tapi tunggu dulu, perhatikan pergerakan harga atau nilai emasnya, gitu. Oke, lanjut. Perhatikan juga pergerakan emasnya. Next ya. Nah, pergerakan harga yang selalu berubah dalam waktu singkat gitu ya. Biasanya kalau sampai nyari data itu di mana? Selain di BPS Kota Kediri gitu ya. Kalau ini saya kan ngambilnya di Yahoo Finance begitu. Nah, teman-teman harus bisa mencari data di Yahoo Finance. Di situ ada data harga emas, ada harga emas seluruh dunia, maksudnya internasional gitu. Atau ada data IHSG, SP100, SP600 dan seterusnya. Nanti silakan dicoba ya bagaimana cara mencari data harga finansial. Biasanya model data harga emas dan seterusnya yang kita ambil dari Yahoo Finance itu data yang berubah terhadap waktu, sehingga untuk mengatasi model yang seperti itu digunakan model statistik time series, tidak lagi menggunakan regresi. Bahkan harga emas itu selalu mengalami pergerakan setiap harinya. Hal tersebut yang menyebabkan timbulnya risiko oleh investor, oleh nasabah, pemerintah maupun dunia yang semakin tinggi. Sehingga diperlukan suatu analisis atau kajian statistik dan prediksi harga emas di masa yang akan datang untuk memperkecil nilai risiko yang dihadapi tersebut. Oke, next. Nah, menentukan nilai atau tingkat risiko yang umumnya dapat dilihat dari fluktuasi atau perubahan harga emas tersebut, gitu ya, itu bisa dilihat dengan menggunakan alat ukur risiko, yakni yang teman-teman mungkin baru tahu gitu ya, value at risk namanya. Jadi kalau pada ramah cantik yang pertama dahulu, teman-teman kan diberi rasa penasaran bagaimana melakukan forecasting. Nah, kali ini yang pada ramah cantik kedua oleh BPS Kota Kediri, teman-teman akan dibuat penasaran bagaimana nanti mendapatkan nilai VAR-nya, mendapatkan nilai value at risk-nya. Ini kan kemarin masih berlanjut begitu ya. Jadi materinya masih berlanjut, hanya saja untuk datanya itu berganti. Yang kemarin adalah data rumah atau data rumah atau apartemen gitu ya. Kalau yang sekarang adalah data harga emas. Intinya kita di sini adalah belajar statistiknya gitu. Oke, silakan dilanjutkan. Nah, tujuan kita kali ini adalah menentukan model time series-nya ya gitu, lalu menaksir parameternya dan melakukan forecasting harga emas di periode selanjutnya. Oke. Nah, informasi data ini per minggu ya. Saya waktu bikinnya itu kayaknya masih ngantuk gitu. Jadi di situ salah ketik, harusnya per minggu. Nanti di akhir itu saya juga masih pakai minggu. Jadi data minggu pada selanjutnya, forecastingnya itu gitu. Ini saya salah tulis gitu ya. Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2023. Nanti ada 100 data. Nah, diasumsikan bahwa datanya berdistribusi normal. Nah, alasan kenapa berdistribusi normal nanti bisa kita bahas di lain waktu lagi. Oke, next. Nah, ini pertama-tama untuk mencari tahu bagaimana karakteristik data tersebut, kita bisa melakukannya dengan mengeluarkan statistik deskriptifnya. Oleh karena itu, biasanya mahasiswa yang mendapatkan mata kuliah statistik 1 atau pengantar statistik itu pasti akan diberi materi statistik deskriptif. Bagaimana, apakah datanya cenderung memiliki data yang besar-besar atau cenderung memiliki data yang kecil-kecil. Kalau min-nya kalau rata-ratanya lebih besar dibandingkan dengan nilai tengahnya, maka data menumpuk pada data yang nilainya kecil. Sebaliknya, jika medianya lebih besar daripada min, maka data menumpuk pada
data-data yang besar. Kemudian kalau kurtosisnya itu begitu, nilainya adalah 0,349 begitu ya. Artinya ada volatilitas gitu. Artinya ada data yang berubah terhadap waktu sehingga mengakibatkan volatilitas yang tinggi. Nah, ini teman-teman bisa cari tahu volatilitas itu ya simpangan baku gitu ya, simpangan baku yang tinggi begitu. Kemudian dan seterusnya, skewness kemiringan. Nah, ini bisa mengikuti mata kuliah saya untuk lebih lanjutnya. Next, Mbak. Oke, lanjut nggih. Nah, apabila ada data yang data yang mungkin data kosong gitu ya, tapi enggak, kalau data saya ini enggak ada data kosong gitu, atau data yang terlalu ekstrim gitu ya, itu adalah data pencilan. Nah, kita bisa melakukan clearing data. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang tadi di awal sudah diasumsikan berdistribusi normal, itu memang benar-benar memenuhi asumsi yang berdistribusi normal. Nah, harga untuk periode di mana tidak ada penjualan harga emas misalnya, maka harga emas diasumsikan mengikuti harga jual periode sebelumnya. Jadi kalau misalnya pada saat ini itu tidak ada penjualan harga emas gitu ya, maka data yang sekarang ini diasumsikan sama dengan yang kemarin kayak gitu. Ini itu clearing datanya itu untuk yang seperti itu. Oke. Nah, pembagian datanya, nah di sini saya mau mengatakan bahwa ada 100 data gitu ya. Jadi kalau data mingguan 1 bulan ada 4 minggu gitu, mungkin dalam 1 bulan ada yang 5 minggu gitu. Sehingga dalam 1 tahun kan bisa sampai 50 data. Sehingga kalau 2 tahun bisa sampai 100 data. Nah, saya membuat 5 data untuk cross validation, membandingkan gitu teman-teman, data observasi dengan prediksinya. Jadi nanti saya akan melakukan prediksi 5 jadi saya sudah punya 5 data observasi tersebut ya. Tapi akan saya modelkan di data yang minus 5 tadi itu. Lalu ketemu parameternya, lalu saya akan melakukan prediksi, terus saya bandingkan dengan data prediksi saya ini. Saya selisihkan, kalau selisihnya kecil berarti kan model statis saya yang saya dekati dengan model time series ini itu benar. Tapi kalau ternyata besar gitu ya, selisihnya besar, berarti kan ada yang salah dengan model statistiknya gitu. Tujuannya itu ini di sini. Cross validation. Oke, next. Ini pertama-tama saya mau memplotting 100 data tadi. Ini harga emas ya. Adalah yang paling kiri itu adalah data, nggak bisa diedit, saya pakai Beamer ya. Ini PDF hasilnya. Yang sebelah kiri sendiri itu adalah data asli begitu ya. Data asli, yang tengah itu adalah hasil yang di-differencing gitu ya. Kemudian yang paling kanan itu differencing 2 kali begitu. Jadi kalau untuk menstasionerkan data itu digunakanlah differencing data gitu ya. Nah, next. Lalu seperti halnya kepada yang materi pertama dulu, kita lihat juga ACF dan PACF-nya untuk menentukan apakah dia masuk pada model AR atau model MA. Saya ulangi kembali, model AR itu adalah berasal dari autoregresif dan MA itu berasal dari moving average. Nah, kalau moving average itu biasanya data tidak terlalu mendekati moving average karena datanya adalah pakai data error gitu ya. Sehingga
kalau data tersebut terdapat data yang ekstrim sehingga menghasilkan volatilitas atau yang berubah terhadap waktu, biasanya itu lebih mendekati ke model time series yang AR, yang auto regresif. Begitu. Nah, kalau sudah dilihat ACF dan PACF-nya, kalau bentuknya seperti ini gitu ya, kalau ACF itu terlalu bentuk huruf L dan PACF-nya itu yang paling menonjol itu ada pada lak 1, ini biasanya AR. Next, kita lihat nanti. Nah, terus yang ini adalah kalau yang tadi itu harga yang belum di differencing, kalau ini itu ACF dan PACF yang sudah di differencing. Nah, hasil dari ACF itu autocorrelation function, sedangkan PACF itu partial autocorrelation function. Nah, berdasarkan ACF dan PACF-nya yang tadi itu, maka bisa dilihat bahwa model yang mungkin terjadi itu adalah ARI 21, IMA 12, dan ARIMA 212. Sebetulnya ARI dan IMA saja sudah mewakili ya, tapi kalau mau menggabungkan ARI dan IMA 2112 itu jadinya ARIMA 212, sehingga bisa dikombinasikan menjadi 3 calon model begitu. Next. Nah, ini bisa dilihat, saya ingin tahu data harga emas hari ini dengan yang kemarin. Maksud saya itu data YT dengan YT-1 itu hubungannya seperti apa? Hubungannya seberapa besar? Kalau hubungannya mendekati 1, maka terjadi korelasi yang kuat. Nah, kalau mendekati 0, maka hubungannya sangat lemah. Nah, ini ternyata korelasi Pearson-nya adalah 0,6. Berarti termasuk sedang gitu ya, sedang tapi nggak tinggi, sedang, tapi ada korelasi gitu. Berarti memang harga emas itu data yang berubah terhadap waktu. Next. Nah, di sini kita lihat ada plot harga emas gitu ya. Ini yang tadi, langsung aja. Saya PACF, ACF-nya ya, tadi lagi. Iya, ini juga sendiri-sendiri. Ini ya, yang ARI. Nah, ini. Kemudian setelah kita setelah kita lakukan pemilihan model ya. Tadi kan modelnya apa? ARI 21, IMA 12, kemudian ada ARIMA 212. Itu masing-masing punya rumus, teman-teman. Nah, rumusnya itu tidak saya perlihatkan, langsung saja saya perlihatkan hasil estimasi parameternya. Jadi pada ARI itu punya parameter itu namanya V1 topi dan V2 topi begitu ya. Hasilnya adalah kalau V1-nya topi itu minus 0,585 dan seterusnya. Kemudian pada IMA itu punya parameter yang namanya theta. Jadi kalau IMA itu theta 1 topi dan theta 2 topi. Nah, kalau ARIMA ya punya parameter miliknya AR dan miliknya MA gitu ya. Yakni punya V1 topi, V2 topi, punya theta 1 topi dan theta 2 topi. Next. Nah, dari estimasi parameter tersebut, next. Maka kita lakukan dimasukkan ke dalam prediksi gitu ya. Jadi kita kan tadi ibarat kata sudah punya data asli, tapi pura-puranya kita nggak tahu. Kemudian kita melakukan statistik modeling gitu ya. Kemudian ada 3 model, terus 3 model itu kita cari parameternya. Setelah dapat parameter kita masukkan ke dalam rumus gitu ya. Terus nanti akan ketemu, kalau model ARI itu ketemu datanya pada observasi pertama itu ya dapatnya 12,049. Kalau pada model IMA 11,753. Kalau pada ARIMA 11,949. Nah,
Data aslinya tadi itu berapa? 10,582. Nah, manakah di antara Ari, Ima, dan Arima yang hasilnya paling mirip dengan observasi data asli gitu. Gitu ya kurang lebihnya. Nah, itu sama cocokkan juga sampai data kedua data selanjutnya yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Manakah yang paling baik gitu. Nah, ini kan kalau sampai sini yang mendekati itu adalah apa? Nah, nggak tahu ya kalau kalau lihat satu aja harus dilihat semua. Maka perlu adanya yang namanya pemilihan model terbaik. Pakai apakah itu? Pakai next. Nah, ini gambarnya ya, next. Ini next aja ini. Pakai AKIK Information Criteria dan BIC. Pakai Bayesian Information Criterion. Jadi ada dua cara untuk melakukan pemilihan model terbaik, teman-teman. Ini saya programnya pakai MATLAB ya. Kalau teman-teman misal saat ini masih SPSS itu kalau mau kenalan dengan MATLAB ya bisa menghubungi saya gitu ya. AIC itu AKIK Information Criteria. Jadi yang menemukan pemilihan model terbaik pakai AIC ini adalah Pak AKIK gitu ya. AIC ini adalah salah satu untuk mengidentifikasi model time series yang cocok dengan data real. Rumusnya apa? Log likelihood dikurangi jumlah parameternya. Ini ada rumusnya ini. Karena kalau di MATLAB itu kan mikir ngodingnya sendiri gitu ya. Itu kalau teman-teman diskusi sama teman-teman teknik informatika atau teknik fisika dan seterusnya itu nyambung gitu ya. Karena memang codingnya itu asli dari rumus yang sebetulnya begitu. Jadi ketelitiannya lebih tinggi begitu ya. Nah, kalau SPSS kan gampang. Data dimasukkan tinggal klik sudah keluar gitu ya. Nah, pilihan model dengan AIC memiliki kekurangan. Nah, ini. Ya, ini model terpilih adalah model dengan jumlah parameter paling sedikit. Oleh karena itu ada koreksi gitu ya. Yang dikenal dengan BIC atau Bayesian Information Criterion. Sehingga di sini saya nggak pakai AIC, saya pakai BIC next. Nah, BIC rumusnya gimana? Log likelihood minus jumlah parameter per 2 log n gitu ya. Nah, nanti bisa diketahui. Nah, untuk bisa tahu model terbaiknya itu dilihat dari mana? Dilihat dari BIC yang nilainya paling besar. Model yang cocok dengan data adalah diketahui dengan nilai BIC yang terbesar. Next. Kita bandingkan nilai BIC Ari, Ima, dan Arima. Yang paling besar mana? Ari dan Arima gitu ya. Jadi kalau Ari 21 itu 43,9, Arima itu 44,0. Sedangkan Ima itu 43,856 gitu. Next coba. Nah, ini kalau L Jungbok ini adalah ya selain BIC juga harus ditambahi L Jungbok gitu ya untuk memastikan bahwa memang betul-betul model yang kita pilih itu memang betul, memang benar gitu. Nah, kita juga L Jungbok lihatnya juga nilai yang besar gitu. Next. Nah, ini L Jungboknya ya. Yang paling besar juga Ari dan Arima. Menang lagi Ari dan Arima. Next. Nah, ini. Ya, pokoknya yang dipilih adalah Ari dan Arima karena L jumlahnya juga besar gitu aja biar nggak penuh di otak karena kan harus menata perpustakaan otak dengan baik, jangan ditambahi terlalu banyak agar yang diingat juga optimal. Next. Nah, ini akhirnya ketemulah rumus Arima dan Ari gitu ya. Jadi kalau ZT-nya Arima itu adalah begitu. Model statistik itu begitu. Jadi tadi kan sudah terpilih model yang bagus adalah Arima dan Ari gitu ya. Jadi kalau Arima itu bentuknya adalah yang ZT sama dengan sekian itu dan YT plus 1. YT plus 1 berarti hasil forecastingnya gitu ya. Forecastingnya adalah begitu. Lalu yang
ARI itu rumusnya adalah ZT begitu. Kemudian untuk forecastingnya rumusnya adalah yang bawahnya. Lalu nanti dimasukkan ke dalam coding hasil forecastingnya. Next. Sehingga akan mendapatkan hasil forecasting. Data selanjutnya untuk pakai model ARIMA itu, nah ini mingguan, makanya tadi saya itu salah, harusnya mingguan, bukan bulanan. ARIMA 212 itu adalah 13,996 dan kalau data forecasting satu minggu selanjutnya pada ARI itu adalah 10,735. Oke, next. Sudah. Saya akhiri, Mbak Ulin, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan oleh Ibu Mahfudatin. Ternyata dari paparan dari Ibu Mahfudatin tadi kita tambah lagi ilmunya satu lagi, nggih. Jadi dari metode statistik yang bermacam-macam itu ada ini tadi disampaikan ada time series yang itu kita bisa gunakan untuk meramalkan tren ke depannya dengan melihat pergerakan di masa lalu. Jadi dengan materi tadi diharapkan tambah wawasan kita bahwa dengan data time series yang kita pakai, kita bisa meramalkan ke depannya nanti bagaimana. Jadi kalau kita mau investasi atau mengambil suatu kebijakan, maka bisa belajar dari data di yang sebelum-sebelumnya. Jadi sejarah datanya itu dipelajari biar kita tahu data ke depan. Terima kasih banyak sekali lagi kami sampaikan baik kepada pemateri 1 maupun pemateri 2 yaitu Saudari Maulida maupun Ibu Mahfudatin. Terima kasih banyak atas materinya. Materinya sangat menarik ya teman-teman. Jadi kalau dilihat dari materi hari ini saja, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya ilmu statistik ini bisa digunakan berbagai macam hal. Dimulai dari kita bisa bercerita mengenai sebuah data dengan narasi maupun visualisasinya, maupun bisa juga melakukan peramalan dari data masa lalu. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Monggo teman-teman, Bapak Ibu peserta webinar hari ini, monggo jika ada yang mau ditanyakan atau diskusi atau disampaikan kepada pemateri 1 maupun pemateri 2, monggo bisa raise hand atau menulis di form Q&A yang ada yang sudah kami share di chat group. Monggo, ada yang raise hand atau saya cek dulu di link Q&A-nya ya, apakah sudah ada yang mengisi? Monggo bagi Bapak Ibu peserta, kita bisa mendiskusikan, baik tadi misalkan kita mau menanyakan storytelling-nya kalau yang cerita yang lain bagaimana? Mungkin nanti bisa didiskusikan dengan Ibu Maulida, atau mungkin kalau mau belajar data yang lain, mau meramalkan data yang lain, bisa didiskusikan dengan Ibu. Yang raise hand sementara ini sepertinya belum ada, nggih. Untuk yang di Q&A masih saya cek. Di Q&A-nya juga sepertinya masih kosong. Mungkin teman-teman, penjelasannya sudah sangat jelas gitu ya dari materi 1 maupun materi 2. Jadi mungkin atau mungkin malu-malu. Jadi nanti bisa PM. Nah, jadi kalau mungkin nanti bisa langsung datang ke pojok statistik yang ada di kampus IAIN maupun nanti bisa PM ke media sosial BPS Kota Kediri. Jadi mumpung kita ada di sini, kemudian tidak salah kalau kita juga mau sosialisasi nih, sosialisasi tentang website BPS Kota Kediri biar teman-teman
kalau ingin bertanya lebih lengkap bisa nanti PM lewat website BPS Kota Kediri. Mungkin dari kami ada yang menyampaikan tentang sosialisasi website, kami persilahkan kepada Pak Budianto. Untuk waktu dan tempat, Pak Budianto, kami persilahkan, monggo. Baik, bisa didengar suara saya? Sakit Bapak. Sakit, Oke, Bapak. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua pada sehat semua ya. Jadi siap menerima materi. Menurut kami ini yang kedua, Sirama Cantik yang kedua ini untuk membuat generasi penerus bangsa ini teredukasi di bidang statistik. Ya. Jadi terima kasih kami sampaikan pada yang terhormat Bapak Dr. Andes Parjan, MSI, yang telah membuka dan memberikan arahan pada acara pada pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati, kami juga berterima kasih kepada Mbak Maulidah dan Ibu Mahfudotin MSI selaku pemateri. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada teman-teman mahasiswa maupun teman-teman BPS dari grup Pojok Statistik BPS Jatim yang barangkali hari ini bisa hadir. Tak lepas dan tak henti kami akan menyampaikan apa sih sebenarnya bahan literasi dari para pengguna data, terutama khususnya di BPS Kota Kediri ini. Nah, BPS Kota Kediri ada di Jalan Penanggungan nomor 14G. Nah, itu lokasi. Kita harus mengenal dulu di mana BPS-nya. Ternyata ada BPS-nya. Nah, kemudian apa sih yang bisa menjadi bahan bagi para penyusun kebijakan, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat pusat? Itu kami yang punya sebagian besar, ya. Jadi sebagian besar kami yang punya dan kami yang melakukan. Seperti dari sambutan Pak Parjan tadi, bahwa BPS itu hanya melakukan sensus 10 tahun sekali, terus yang 9 tahun ngapain? Nah, ini hasil-hasil yang 9 tahun ini, semua pemirsa di sini, semua para peserta di sini dapat berkunjung di website BPS Kota Kediri. Nah, khususnya BPS Kota Kediri ya, yaitu beralamat di https Kediri Kota bps.go.id. Nah, ini sebagai bahan literasi bagus sekali, terutama untuk ibu-ibu, bapak-bapak dosen, atau kalangan sivitas akademik, untuk memberikan sebuah assign literasi ya, assign literasi dalam bidang statistik. Yang dimisalkan seperti Ibu Mahfudotin ini mengajar di bidang statistik, bisa memberikan assign tugas misalnya pertumbuhan ekonomi Kota Kediri di periode 5 tahun masa COVID, apa yang tumbuh, sektor apa yang tumbuh, seperti itu. Nah, lakukan analisisnya kepada mahasiswa. Datanya dari mana? Nah, silakan berkunjung di Kediri Kota bps.go.id. Apa saja sih literasi yang bisa digunakan oleh para peserta yang ada di sini? Banyak sekali ragamnya. Selain data sensus, itu ada pula data-data ARC, ya, ARC atau yang rutin dikeluarkan, dipublis oleh BPS, dipublish ya, baik itu melalui press release maupun di upload portal bps.go.id. Banyak sekali, dari mulai Kota Kediri dalam angka, ya, kalau mau tahu itu seriesnya juga ada. Kediri Kota tahun 2000 sampai 2024 juga ada. 2024 belum terbit ya. Yang tahun 2024 itu terbitnya menggunakan tahun 2023 datanya. Datanya menggunakan 2023. Itu berseris kecamatan,
pesantren dalam angka, kecamatan Kota Kediri dalam angka, kecamatan Mojoroto dalam angka, semuanya mempunyai series. Kemudian ada lagi yang setiap bulan terbit, yaitu inflasi. Nah, ini anak-anak IAIN kan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya. Jadi bisa lebih peka lagi. Wah, ini di bulan ini kalau diberi assign oleh Bu Mahfuddotin ini harga pangan pokok apa saja ini yang naik. Nah, itu bisa melihat dari berita rilis inflasi tiap bulannya itu ada. Silakan ada infografisnya mau disusun sebagai storytelling, sebagai assignment storytelling atau sebagai analisis, monggo. Itu bentuk kreativitas yang lebih baik di kalangan akademik. Ini mungkin juga ada ya anggota dari Uniska atau dari Unik ya mungkin itu bisa silahkan bergabung ya. Kami punya komunitas di pojok statistik virtual, tepatnya ya kalau yang di offline-nya ada di perpustakaan IAIN Kediri, namanya pojok statistik ya. Nanti silahkan berkunjung dari teman-teman universitas lain. Nah, untuk website yang ini kami hanya menyarankan website BPS itu silahkan dikunjungi, silahkan dikelola, silahkan dimanfaatkan data yang ada, ya, silahkan dimanfaatkan data yang ada. Jika Anda memerlukan konsultasi, silahkan datang ke Jalan Penanggungan nomor 14G Kota Kediri atau di pojok statistik IAIN Kediri. Di sana akan ada setiap hari Rabunya petugas kami yang melakukan piket. Barangkali ada yang berkonsultasi tentang statistik di pojok statistik. Nah, secara virtual juga ada PSV ya, pojok statistik virtual. Nanti silahkan juga berkunjung di PSV jika di media kami masih kurang mencukupi atau jaraknya terlalu jauh. Nah, mungkin ada yang dari Tulungagung, dari Blitar mau mengolah data Kota Kediri. Nah, kami hanya menyimpulkan saja bahwa begitu amat pentingnya data. Ya, seperti Bu Mahfuddotin tadi membuat suatu analisis time series bagaimana harga emas itu berpotensi ya, mempunyai potensi, dan Ibu Maulida, Mbak Maulida tadi membuat storytelling. Memang seperti yang pernah dikemukakan oleh Bapak Presiden sekarang, bahwa nanti di masa depan semua tambang mineral itu masih kalah dengan kekayaan yang kita miliki. Kekayaan apa itu? Yaitu data. Di mana sebuah negara nanti menguasai data, maka dia akan mempunyai kekayaan yang paling berlimpah. Ada banyak contoh dari Mark Zuckerberg, yaitu ya, yang punya Facebook, atau Warren Buffett, itu orang terkaya, atau Bill Gates. Pada mulanya mereka jadi orang terkaya karena menguasai yang namanya data. Ya, jadi manfaatkan data ini, ikuti ilmunya, tambah wawasannya. Silakan berkunjung ke website kami, kedirikota.bps.go.id. Sementara itu yang bisa kami sampaikan kepada seluruh peserta webinar hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih dan semoga ilmu yang bermanfaat ini akan menjadi penyambung silaturahmi kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Oke, begitu Mbak Ulin. Sementara kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Budianto atas paparan tentang website BPS Kota Kediri. Kami tunggu kunjungannya, baik melalui website ataupun media sosial lain di BPS Kota Kediri, atau mungkin dari pojok statistiknya berkunjung secara langsung maupun secara virtual. Oke, pemaparan tadi sudah selesai, baik materi 1 maupun materi 2, kemudian sesi tanya jawab juga sudah, sosialisasi juga sudah, maka
kami cukupkan untuk kegiatan hari ini. Sebelum saya berpamitan, izinkan karena tadi sudah dibuka dengan pantun, sebelum berpamitan saya berpantun dulu. Mohon cakep dan artinya deh. Beli sayur di warung tetangga. Cakep. Cakep. Sayurnya segar, hijau warnanya. Artinya. Artinya, Materi webinar hari ini daging semua, jadi tak sabar ikut webinar berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Bapak. Oke, Ibu Mahfudratin, terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan ya Bu untuk mengisi Boten, webinar boten. kami. Oke. Oke, untuk Bu Maulida juga terima kasih banyak.